Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita kembali lagi melanjutkan materi pelajaran kita ya. Sebelumnya Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Jadi tolong didengarkan. Aldo, Hadir. Charles, Hadir. ya, jadi yang alfa ada 5 orang. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa ya. Coba siapa yang bisa pimpin doa? Ya, silahkan Aldo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi berdoa sudah selesai. Jadi kita mulai masuk di materi kita ya. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Ya, gambar interaksi sosial. Di situ ada sekumpulan anak-anak ya. Nah, kemudian ini gambar apa? Ya, anak sekolah dan guru. Nah, jadi itu menggambarkan interaksi sosial antara kelompok siswa dan guru ya. Jadi tujuan pembelajaran kita dari segi pengetahuan, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan tepat. Kemudian siswa dapat menjelaskan cara terjadinya interaksi sosial dengan benar. Jadi sebelum kita melangkah lebih awal, Bapak akan sampaikan mengenai motivasi kita belajar materi ini, yaitu kita mempelajari interaksi sosial ini sangat penting ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada manusia yang bisa hidup. Ya, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita pasti berkomunikasi. Jadi ini materi kita ya, pengertian interaksi sosial. Nah, jadi harus tahu dulu pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok, antar individu dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Nanti ini ada LKPD, silakan kamu kerja. Ini tentang mengamati gambar. Tadi Bapak sudah tampilkan juga. Nah, jadi silakan langsung dikerja, waktu kalian tidak banyak ya. Sudah ya? Sudah. Ya, kalau begitu silakan dikumpul. Ayo ketua kelas dibantu Bapak. Kasih ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ya. Kira-kira setelah menjawab LKPD tadi ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti semua sudah? Ya, sudah paham ya. Berarti semua sudah jelas. Nah, kalau begitu silahkan kalian perdalam materi kalian dengan membaca buku kalian lagi. Ayo silahkan dibacakan buku kalian. Dibaca. Ayo silahkan dibaca bukunya. Jadi sebentar ini kita akan bagi kelompok ya. Bisa? Nah, jadi sambil kalian membaca ulang kalian punya materi, Bapak akan bagi kelompok dulu. Oh, A itu ada Aldo, kemudian Nur Halimah, Nike, Charles, Kevin dan Larma. Nah, jadi kelompok A bisa langsung ke situ. Nah, jadi ini modulnya, silakan kamu baca secara bergantian. Kemudian buat pertanyaan. Buat pertanyaan 1 kelompok 3 pertanyaan. Ya, jadi nanti silakan dibaca modulnya, kalian diskusikan kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian mau
berikan kepada kelompok yang lain. Bisa dipahami ini? Nah, jadi nanti silahkan buat pertanyaan aja dibaca, kemudian diskusikan kira-kira pertanyaan apa yang kamu mau berikan. Kita mulai. Nah, jadi kita mulai dari kelompok A ya. Ya, coba kelompok A berikan satu pertanyaan dulu kepada kelompok B. Berdiri ya. Di pertanyaannya dibaca dengan keras. Jelaskan pengertian interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Ya. Jadi pertanyaannya jelaskan pengertian interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Ah, jadi kira-kira kelompok B sudah bisa langsung menjawab? Ya, bisa ya. Silahkan coba kelompok B. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ya, sudah jadi itu ya. Jadi kelompok A sudah puas dengan pertanyaan dengan jawabannya? Sudah? Ya, kalau sudah kita beri aplaus dulu. Jadi, coba sekarang kelompok B memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Ya, suaranya dikasih besar dan kelompok C disimak pertanyaannya, langsung dicatat dengan cepat. Sebutkan dan berikan contoh jenis-jenis interaksi sosial. Nah, jadi pertanyaannya, sebutkan dan berikan contoh jenis-jenis interaksi sosial. Sudah bisa didengar? Sudah bisa langsung menjawab? Ya, coba dijawab. Interaksi sosial individu dengan individu, contohnya antara siswa dan siswa. Interaksi sosial individu dengan kelompok, contohnya antara siswa dan dewan guru. Interaksi kelompok dengan kelompok, contohnya antara kelompok siswa dan kelompok guru. Ya, jadi jenis-jenis interaksi sosial ya ada 3 tadi seperti itu. Jadi ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kelompok B tidak ada? Nah, berarti sudah jelas jawabannya ya. Nah, kalau sudah jelas, mari kita berikan aplaus. Nah, jadi coba kelompok C berikan pertanyaan ke kelompok A. Sudah ada pertanyaannya kelompok C? Sudah. Nah, coba. Jelaskan yang dimaksud dengan empati dan berikan contohnya. Nah, jadi kelompok C dengan pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan empati dan berikan contohnya. Siapa yang bisa menjawab? Nah, Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa yang mampu bisa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua, bahasa rumahnya akan ikut merasakan kebahagiaan. sudah. Ya, jadi itu jawabannya ya. Jadi kelompok C sudah didengarkan? Sudah? Nah, jadi bagaimana? Sudah puas? Nah, sudah puas. Kalau begitu kita berikan aplaus lagi. Jadi untuk memperdalam materi kita lagi pada pagi hari ini, Bapak akan berikan pertanyaan rebutan. Bisa dipahami ini? Nah, jadi kelompok yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan ya. Jadi bisa dimulai. Nah, jadi pertanyaannya itu jelaskan perbedaan pesan dan media. Siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok B, silakan. Bisa langsung dijawab. Pesan adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan mengungkapkan emosi dan perasaan. Sedangkan media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film biasanya memberikan pesan tersurat. Ya, bagus sekali ya. Mari kita berikan aplaus. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, coba kelompok A. Imitasi, sugesti, simpati, identifikasi. Jadi Bapak langsung bisa menilai ya. Apa tadi? Imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Ya, dan empati.
Yang terbaik kedua yaitu kelompok A. Karena tadi pertanyaan rebutan diambil oleh kelompok A juga. Jadi terbaik kedua. Kemudian yang terbaik ketiga yaitu kelompok C. Jadi mari kita tepuk tangan ya, jangan ada yang sedih. Nah, jadi untuk kelompok yang paling baik Bapak kasih hadiah ya. Ini hadiahnya. Dan untuk yang terbaik kedua dan ketiga juga ada hadiahnya. Nah, hadiahnya isinya sama ya. Jadi nanti dibagi rata ya. Bisa dipahami ini? Nah, jadi dibagi rata. Nah, jadi kita lanjut. Nanti hadiahnya bisa langsung dibuka, langsung dibagi rata, boleh. Nah, ini ada RKPD, silakan kamu kerjakan di rumah ya. Karena Bapak sudah menilai tadi hasil kegiatan diskusinya sudah bagus, dan ini ada tugas pengayaan. Ini PR, silakan dikerjakan di rumah ya. Bisa dipahami ini? Ya, tadi Bapak sudah bagikan RKPD untuk pengayaan, silakan nanti itu dikerjakan di rumah. Kemudian Bapak mau sampaikan juga untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi di rumah dipelajari memang ya, bisa dipahami ini? Nah, jadi sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, coba kelompok C berikan dulu kesimpulan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalani hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi itu ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, entah itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian misalnya bisa memberikan kesimpulan. Nah, coba Risma. Interaksi sosial berdasarkan jenisnya berbagi atas 3 bagian, yaitu interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, jadi itu tadi ya, bahwa jenis-jenis interaksi sosial ada 3 ya, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Masih ada yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, coba Charles. Jadi interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari seorang dalam secara timbal balik. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Adanya tujuan-tujuan tertentu. Ya, jadi itu ya. Jadi sudah jelas materi kita pada pagi hari ini? Jelas? Nah, jadi kalau sudah jelas, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa ya. Jadi mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena sudah diberikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah ya. Nah, jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah